Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tika Rohayati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengisian atau input SKP jabatan kepala sekolah tingkat SMA. Kebetulan kepala sekolah saya Bapak Yunanto, terima kasih karena sudah diperbolehkan untuk membuatkan tutorial. Merupakan kepala sekolah SMA, namun kurang lebih cara pengisian kepala sekolah SMK atau SLB sama ya, karena indikatornya atau rencana kinerjanya juga sama. Sebelum pengisian, saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai Excel atau template yang diberikan oleh pihak cabang dinas. Jadi mengenai rencana kinerja kepala sekolah itu lebih sederhana dibandingkan rencana kinerja pada staf pegawai guru atau staf pegawai arsipari. Jumlah rencana kinerjanya sendiri hanya ada 3. Pertama terkait sekolah bermutu. Nah ini derivatnya nanti ke arsiparis ataupun ke TU. Yang kedua terkait terdidiknya sesuai standar kompetensi lulusan. Ini derivatnya ke guru, ke wakasek, ke wali kelas juga, dan ke pelatih ekskul. Termasuk kepala-kepala lab dan kepala bengkel ya pada SMK. Terakhir, terkait dengan terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan. Nah, ini lebih ke arah jumlah lulusan gitu pada tahun tersebut, kira-kira seperti itu. Terakhir, di sini ada pengisian input ekspektasi kepala sekolah, ekspektasi perilaku ya. Di sini saya terus terang mengarang bebas ya Bapak Ibu, karena udah mandek gitu mau apa, akhirnya ya mencoba membuat saja, mudah-mudahan sesuai, kira-kira seperti itu. Yuk langsung kita ke websitenya kembali. Seperti biasa Bapak Ibu klik input SKP utama, kemudian klik rencana kerja. Nah, di sini sebetulnya untuk input SKP kepala sekolah sudah saya input di hari Rabu ya, hari Rabu yang lalu, tapi karena teman-teman menginginkan tutorialnya, jadi saya akan coba menjelaskan kembali meskipun tidak akan dipraktikkan satu persatu seperti di tutorial-tutorial sebelumnya gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa rencana kinerja kepala sekolah itu hanya ada 3 poin di sini: sekolah bermutu, terdidiknya siswa sesuai SKL, dan terdidiknya siswa sesuai SKL, tapi ini lebih ke arah jumlah lulusan gitu. Pertama klik edit. Nah, pastikan NIM atasan dan nama atasannya sudah sesuai ya. Lalu rencana kinerja atasan atau intervensinya Bapak Ibu pilih sesuai dengan jenjang sekolah Bapak Ibu. Kalau SMA ya klik yang kedua, kalau SMK yang ketiga, SLB yang SMK yang kedua, SLB yang ketiga, dan seterusnya gitu. Karena di sini SMA ya, jadi saya klik yang SMA. Cuman nggak akan terlalu saya edit nih. Rencana kinerjanya di website sebetulnya sudah tertera sekolah bermutu. Itu aja yang tertera karena sudah given dari BKD, sudah diinjeksi, jadi tidak akan saya ubah. Yang akan saya jelaskan mengenai aspek dan breakdown. Untuk aspek kuantitas, jika tingkat SMA itu 6,35 isinya. Itemnya jenis nilai, indikatornya jenis itemnya rapot pendidikan sekolah SMA 1 Pedes. Sedangkan kalau saya perbesar, kalau SMK itu 6,28, kalau SLB 5,03. Jadi mungkin ini tuh semacam nilai minimal atau KKM-nya gitu ya, untuk sekolah bermutu harus sekian nilainya. Kalau di atas ya berarti sangat memenuhi, itu di atas 100%, kalau di bawah itu yang bermasalah.
Bapak Ibu isi aja di sini 6.35 ya, karena yang digunakan untuk desimal itu tanda titik. Kualitas 100%, tingkat kesesuaian sekolah bermutu, waktunya di breakdown. Kalau sekolah saya memilihnya yang 12 bulan. Keterangannya kedapatan waktu sekolah bermutu. Kenapa memilih 12 bulan? Sebetulnya ini lebih ke arah supaya tidak pusing aja sih nanti ketika input realisasi SKP ataupun ketika pelaporan. Jika Bapak Ibu membuat laporan sekolah bermutu tiap akhir semester atau setahun 2 kali bisa aja. Jadi di breakdownnya cukup 2 bulan gitu. Breakdown bulannya sendiri mungkin lebih tepat jika di bulan Juni ataupun dan bulan Desember. Sedangkan karena ini 12 bulan, jadi di sini langsung seketika itu saya isi dari Januari sampai November. Indikatornya di sini saya pilih laporan sekolah bermutu sesuai rencana kinerja. Jumlahnya 1 laporan dengan kualitas 100%. Namun di Desember di sini yang terakhir coba dikit gitu. Jadi indikatornya menjadi nilai laporan sekolah bermutu dengan jumlah sesuai dengan yang di atas di sini yang aspek kuantitas 0,35. Itemnya jangan lupa diubah jenisnya menjadi nilai, kualitasnya 100%. Kemudian tinggal simpan aja di sini. Sudah aja sih gitu doang. Ini akan saya klik di luar aja, close, karena saya tidak akan merubah yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Lanjut untuk indikator yang kedua, di sini terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu klik edit. Nah, di sini rencana kinerjanya kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Kalau belum diisi itu terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan pada sekolah titik-titik gitu. Jadi Bapak Ibu cukup mencantumkan atau mengetik nama sekolahnya. Jika tidak dilakukan, nanti ketika pengisian SKP oleh staf, guru, ataupun staf arsiparis, masih titik-titik aja. Sebetulnya walaupun input SKP kepala sekolah tidak didahulukan pengisiannya, Bapak Ibu guru masih bisa mengisi ya, karena kan di sini statusnya sudah divalidasi oleh atasan gitu. Tetapi alangkah baiknya jika pengisian SKP untuk jabatan kepala sekolah didahulukan, baru Bapak Ibu yang jabatan guru, arsiparis dan lain-lain menyusul gitu. Untuk tadi sekian sekilas infonya untuk aspek kuantitas. Di sini diisi total siswa jenjang 10, 11, 12 totalnya, satuannya siswa, lalu jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM. Atau persis yang seperti di sini sih ya. Kita split screen aja biar enak untuk dilakukan perbandingan. Nah, di sini terkecil lagi ya Bapak Ibu. Nah, 1201 jumlah siswanya. Kemudian dari sini dari aspek kuantitas bisa tinggal di copy paste. Kualitasnya 100%. Ini indikatornya tingkat kesesuaian siswa sesuai standar SKL. Waktunya 12 bulan. Untuk breakdownnya sama dari Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ini, tetapi pada bulan Juni di sini, Juni itu kan akhir semester 2 ya, ada sedikit diubah gitu menjadi 1.200 siswa. Jadi yang atas bawahnya laporan, yang tengah-tengah ini beda sendiri. Ini merupakan kesepakatan aja sih waktu itu dengan pihak kepegawaian cabang dinas. Apabila cabang dinas Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu punya pertimbangan lain, silakan. Cuman asalkan ketika finalisasi realisasi inputnya sesuai gitu. Kalau di sininya siswa ya isi siswa, kalau diisinya laporan ya kira-kira seperti itu. Habis itu klik simpan aja di sini.
Kita coba ya, klik. Oke. Nah, berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada koreksi error ralat karena di tahun sebelumnya setelah mengisi itu kami pegawai tidak bisa mengedit, jadi saya asumsikan hal yang sama juga terjadi untuk tahun 2023, ternyata enggak. Jadi kalaupun Bapak Ibu sudah ngisi nih, udah finalisasi sampai simpan, Bapak Ibu masih bisa mengedit item-item yang ada di dalamnya ya, seperti yang saya praktekkan tadi. Jadi jangan khawatir, jangan sampai panik gitu, salah sedikit minta di reset TRK-nya gitu. Terakhir ini rencana kinerja yang terakhir ya, terdidiknya siswa sesuai SKL terkait jumlah lulusan. Bapak Ibu klik edit seperti biasa. Kirim lagi. Lewat nih. Nah ini pastikan intervensinya sesuai dengan jenjang sekolah Bapak Ibu. Lalu ini aspek kuantitasnya sesuai jumlah lulusan ya. Di sini satuannya orang karena kami menganggap bahwa lulusan itu sudah selesai melaksanakan atau mengikuti program pendidikan sehingga bukan siswa lagi gitu, melainkan ya bagian dari masyarakat karena itu satuannya orang. Kualitas 100%, waktunya 1 bulan. Mengapa? Karena pengumuman kelulusan itu kan hanya di bulan Mei ya, tanggal 2 atau tanggal dekat-dekat tanggal 2 Mei, dan jumlahnya sesuai dengan jumlah lulusannya 382 kalau di SMA Pedes. Sininya satuannya satuan lagi kualitasnya 100% kira-kira begitu. Lalu untuk lampiran rencana kinerja pegawai yang ini ya Bapak Ibu. Nah ini terus terang saya mengarang bebas aja ya. Mengarang bebas aja, saya perbesar dulu sebentar. Karena waktu itu mengetiknya dadakan, jadi saya tidak ada bentuk tulisannya, tapi nanti di Excel saya sediakan deh. Untuk dukungan sumber daya di sini ngarang aja waktu itu, dukungan sarana dan prasarana dalam proses peningkatan mutu sekolah terkait sekolah bermutu, lalu terkait proses pembelajaran yang tadi yang SKL terkait peningkatan standar kelulusan yang ketiga. Skema pertanggungjawabannya, yang pertama laporan sekolah bermutu, yang kedua laporan proses ketercapaian pembelajaran peserta didik, lalu laporan kelulusan peserta didik. Konsekuensinya bentuknya di sini saya evaluasi dan revisi ya. Jadi kalau ada kesalahan, konsekuensi untuk kepala sekolahnya bentuknya apa? Kalau yang pertama, kalau ada kesalahan berarti revisi tiap komponen tim pengembang mutu sekolah. Kemudian yang kedua revisi program pembelajaran, dan yang ketiga refleksi dan revisi sekolah program peningkatan standar lulusan gitu kira-kira. Sama klik simpan dan ini harus diisi ya Bapak Ibu, sama seperti pada guru ataupun pada arsiparis. Oke, berhasil menginput data lampiran. Saya perkecil kembali. Enaknya itu pengisian ini jangan 100% ya. Kalau 100% harus geser kanan kiri itu. Kalau saya sih nyamannya di 90%. Tapi gimana Bapak Ibu juga. Yuk, sekarang ke bagian terakhir, ekspektasi perilaku atasan yang ini. Oh maaf, ini mah diisi oleh kepala dinas ya. Berarti yang ini ya. Ekspektasi perilaku atasan adalah ekspektasi yang diharapkan dimiliki oleh staf guru ataupun arsiparis ya. Bentuknya narasi aja dan ini harus diisi satu persatu per guru. Jadi lek sebenarnya mah pengisian ekspektasi perilaku atasan teh. Apalagi kalau jumlahnya ini banyak banget ya. Waktu itu saya sampai bingung sebetulnya. Nah ini tinggal diklik aja yang bagian ini. Nah
tinggal diisi, misalnya guru harus memiliki pendekatan yang ramah dan seterusnya. Sebelumnya di dalamnya itu cuman ada yang bersangkutan titik-titik-titik gitu, yang bersangkutan kata-kata. Tapi sebetulnya itu masih kosong. Jadi Bapak Ibu tetap harus mengetik atau memindahkan dari Excel. Ini saya ada di bagian bawah ya. Yang tinggal di copy paste aja sesuai dengan perilaku yang diharapkan gitu. Jadi ya satu-satu. Kemudian terakhir klik simpan. Itu untuk guru. Semisalnya Bapak Ibu di sekolah ada arsiparis ya. Misalnya di sini ada Pak Trihatmoko, beliau adalah arsiparis di SMN 1 Pedes. Tinggal disesuaikan aja karena ini kan general ya kata-katanya, ekspektasinya berorientasi pelayanan, akuntabel gitu. Jadi yang bagian depannya tinggal diganti pakai kata arsiparis gitu, sesuai dengan jabatan staf atau pegawai yang bersangkutan. Itu kira-kira perbedaan antara pengisian SKP guru dengan SKP kepala sekolah hanya di situ saja. Jadi kalau pengisian yang biasa itu ketika sudah selesai mengisi yang ini ya, rencana kinerja pegawai, kemudian mengisi bagian lampiran, dan terakhir bisa dialog kinerja. Kalau kepala sekolah harus mengisi ekspektasi perilaku. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.